Di Kalimantan, para bekas KNIL masuk TNI. Mereka menjadi pasukan inti, dan sempat menyikat mantan pejuang yang kecewa kepada pemerintah. Bertempat di Tanah Lapang Merdeka, kini jadi area Masjid Sabilal Muhtadin, di kota Banjarmasin. Pada awal bulan Maret tahun 1950, sebuah upacara militer diadakan. Letnan Kolonel Vinendal, selaku Komandan Tentara Belanda Daerah Kalimantan Timur Tenggara, menyerah terimakan satu kompi pasukan, kepada Komandan Teritorial Kalimantan, Letnan Kolonel Sukanda Bratamanggala. Seperti diberitakan, Niuwi Kouren, tanggal 2 Maret tahun 1950, pasukan tersebut adalah mantan tentara Kerajaan Hindia Belanda, KNIL, yang hendak bergabung ke Tentara Nasional Indonesia, TNI, atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, APRIS. Kompi yang pindah angkatan itu, dipimpin oleh Sersan Mayor KNIL, JPM Sualang. Sementara peleton-peleton dalam kompi tersebut dipimpin oleh Sersan KNIL Slamet, Sersan KNIL Muhammad bin Sabu, dan Kopral KNIL Ali Taruno. Setelah pindah ke TNI, Sualang naik pangkat jadi Letnan 1 TNI, Slamet dan Muhammad jadi Letnan 2 TNI, dan Ali Taruno menjadi pembantu letnan. Masuknya bekas KNIL ke TNI, yang disertai dengan kenaikan pangkat, membuat resah para mantan pejuang Republik, yang kebanyakan tak diterima masuk TNI. Entah dalam tes fisik maupun yang lainnya. Bukan hal aneh, jika banyak pejuang di masa itu buta huruf. Kondisi ini membuat para bekas pejuang di Kalimantan Selatan merasa dikhianati oleh negara, yang diperjuangkannya waktu zaman revolusi. Organisasi macam Kesatuan Rakyat yang tertindas, KRJT, yang dipimpin Ibnu Hajar, kemudian muncul. Pada akhir Maret tahun 1950, kelompok bekas pejuang yang kecewa itu kian besar, dan mulai melawan pemerintah RI, selama belasan tahun di sekitar hulu sungai, Kalimantan Selatan. Belakangan, kelompok Ibnu Hajar itu, terhubung dengan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, DITII. Di Balikpapan, serah terima serdadu KNIL ke TNI juga diadakan. Seingat Kapten AEJ Slomacher, dalam buku, Het Anjing NICA, KNIL, in Nederlands in di tahun 1945 sampai tahun 1950, 1987, 267, satu batalion terbentuk di Balikpapan. Komandan batalionnya adalah bekas Sersan Mayor Intelijen Keamanan di Magelang. Dalam batalion tersebut terdapat bekas Sersan KNIL, Smith yang juga masuk TNI. Smith adalah komandan kompi yang berpangkat letnan. Batalion, yang dibentuk di Balikpapan ini, kemudian dikerahkan oleh Republik, untuk melawan pemberontak di hulu sungai, tulis Slomacher. Dalam operasi tersebut, beberapa anggota batalion tewas. Mereka kemudian dimakamkan di Banjarmasin. Slomacher menyebut pula bahwa, terdapat bekas anggota batalion Anjing NICA, yang menjadi pelatih di sekolah kader tentara, di Banjarmasin. Mereka senang, karena pengetahuan mereka, dihargai, tulisnya. Sualang yang pernah jadi komandan pasukan di dekat Samarinda, belakangan menjadi kepala seksi 4, di Resimen Infanteri ke-21, di Komando Tentara dan Teritorium 6 Kalimantan. Tak hanya di Kalimantan Timur dan Selatan, di Kalimantan Barat pun, banyak bekas KNIL yang masuk TNI. Dalam Tanjung Pura Berjuang, Sejarah Kodam 7 Tanjung Pura Kalimantan Barat, 1970, 137 sampai 139, disebutkan bahwa satu kompi bekas KNIL, di Sintang pimpinan Letnan Lasamahu, satu kompi di Ketapang pimpinan Letnan 1 Sudiman, satu kompi di Sambas dan Singkang, serta satu kompi Tentara Federal, masuk TNI. Para bekas KNIL ini terutama banyak ditempatkan di Batalion B, Brigade A, Kalimantan Barat. Komando Tentara dan Teritorium 6 Kalimantan, diresmikan pada tanggal 20 Juli tahun 1950, di halaman kantor Gubernur Kalimantan, di Banjarmasin. Saat itu, Zaini Ashar Maulani masih duduk di sekolah rakyat. Seingatnya, inti dari pasukan itu adalah bekas serdadu KNIL. Kami anak-anak sekolah rakyat diikutkan dalam upacara militer itu. Pasukan ex-KNIL, yang berseragam bagus bersenjata lengkap, berdiri rapi di posisi tengah. Di kiri kanannya, di bagian pinggir, berbaris pasukan ex-pejuang gerilya, dengan pakaian seadanya dan dengan senjata beraneka ragam. Tulis Maulani dalam autobiografinya, melaksanakan kewajiban kepada Tuhan dan tanah air, 2005, 44. Komando itu mulanya dipimpin Letnan Kolonel Sukanda Bratamanggala, dari tanggal 20 Juli tahun 1950 hingga November tahun 1951. Setelah itu digantikan oleh Kolonel Sadikin,
yang sebelum 1942 pernah jadi kopral dan sersan KNIL. Kemudian digantikan oleh Kolonel Abimanyu, yang pernah jadi perwira KNIL. Setelah tahun 1958, Angkatan Darat melakukan reorganisasi komando teritorialnya. Komando Tentara dan Teritorium berubah menjadi Komando Daerah Militer, Kodam. Kalimantan sempat mempunyai 4 Kodam, namun pada 1985, hanya tinggal 1 Kodam. Kini di Kalimantan terdapat Kodam Mula Warman, dan Kodam Tanjung Pura. Pada 1988, Zaini Ashar Maulani menjadi Panglima Kodam 6 Tanjung Pura. Dia dan sejumlah perwira lainnya merasa risih dengan tanggal 20 Juli sebagai Hari Tanjung Pura, seperti yang ditetapkan Pusat Sejarah Angkatan Darat. Beberapa perwira Kodam 6 Tanjung Pura sempat menyatakan dengan sinis kepada saya, bahwa tanggal 20 Juli tahun 1950 adalah hari peringatan diresmikannya KNIL menjadi APRIS, kata Maulani. Kita tidak ada sangkut pautnya dengan KNIL, ujarnya. Mencoba menenangkan anak buahnya, meski dia sendiri pernah menyaksikan perpindahan KNIL ke TNI, waktu masih kecil. Keresahan Maulani dan para perwira Kodam Tanjung Pura lainnya adalah, perjuangan rakyat Kalimantan tampak kurang ditonjolkan dalam sejarah Kodam tersebut.